Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayunda dan teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kuliah pagi ini tentang kartu plastik, bank garansi, akuntansi jasa, dan penyusunan laporan keuangan bank. Oke. Untuk terlebih dahulu, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Tika Dian Afifa, dan anggota yang kedua ada Nila Ayu Pratiwi, anggota yang ketiga ada Zahra Oktavia Kristanti Agil Saputri, dan anggota yang keempat ada Erni Agustin, dan anggota yang kelima ada Sukainah. Oke teman-teman, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu kartu plastik. Kartu plastik. Kartu plastik adalah lembaga pembiayaan instrumen pembayaran atau kartu yang diterbitkan bank atau lembaga pembiayaan yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Sebagai alat pembayaran, kartu ini sangat fleksibel dan praktis. Anda dapat berbelanja dan menunjukkan kartu untuk membayar. Atau jika untuk membutuhkan uang tunai, maka Anda dapat menariknya dengan kartu tersebut. Pemegang kartu akan merasa nyaman sebab di samping tak perlu membawa uang tunai, juga mendapatkan purchase protection plan atau perlindungan asuransi pembelian barang-barang secara otomatis. Jenis kartu plastik berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada kartu kredit atau credit card. Kartu kredit sendiri adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian, pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Untuk yang kedua, ada chair card. Chair card sendiri adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan jasa. Kemudian, pemegang kartu diwajibkan membayar kembali secara penuh seluruh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa tambahan penggunaan kartu. Oke, untuk yang ketiga ada kartu debit, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau perdebetan terhadap rekening pemegangnya. Transaksi dengan menggunakan kartu debit adalah transaksi tunai yang pembayarannya tidak dengan uang tunai, tetapi melalui pembebanan rekening pemegang kartu kredit dan pengkreditan terhadap rekening merchant. Oke, untuk yang keempat ada cash card atau kartu tunai. Sering disebut dengan kartu ATM, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di counter-counter bank maupun pada anjungan ATM. Untuk yang kelima ada check guaranteed card, adalah kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut. Untuk yang kedua, ada jenis kartu plastik menurut wilayah berlakunya. Yang pertama ada kartu plastik lokal, yaitu kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya seluruh Indonesia. Untuk sebagai contoh, kartu ATM Bank Muamalat Indonesia. Untuk contoh yang kedua, ada kartu plastik internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia. Contohnya, Visa, American Express, Cat Balance, Mastercard, dan Dinnercard. Mekanisme transaksi kartu kredit. Untuk memiliki kartu kredit, seorang calon cardholder harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak bank penerbit, atau yang disebut dengan issuer. Pihak issuer atau pihak bank akan mempelajari kelayakan permohonan,
dengan mengkaitkan persyaratan penghasilan minimum, kemudian ditentukan kelompok reguler atau gold. Pada saat pembukaan, pemegang kartu kredit diwajibkan membayar uang pangkal atau annual fee dengan besaran bervariasi setiap bank. Besarnya uang pangkal dan annual fee untuk kelompok gold lebih tinggi daripada kelompok reguler. Baik, untuk mekanisme transaksi kartu kredit sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mekanisme kartu kredit tanpa menggunakan acquirer dan mekanisme kartu kredit dengan melibatkan acquirer. Untuk yang pertama, mekanisme transaksi kartu kredit tanpa menggunakan acquirer, teman-teman bisa melihat sendiri pada bagan yang tertera pada PPT. Itu dijelaskan untuk yang pertama, untuk panah yang pertama ini, perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchant mengenai kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Untuk panah yang kedua itu ditunjukkan kartu kredit disetujui dengan cardholder, setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank yang bersangkutan. Untuk yang ketiga itu ada cardholder melakukan transaksi dengan merchant, misalnya membeli barang, membeli jasa hotel, dan lain sebagainya. Cardholder membayar kepada merchant atas pembelian barang dan jasa dengan menunjukkan kartu kredit dan menandatangani slip atau langsung di layar. Untuk panah yang keempat itu menunjukkan bahwa merchant menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada cardholder. Untuk panah yang kelima itu menunjukkan merchant melakukan tagihan kepada bank. Untuk panah yang keenam itu menunjukkan bahwa bank mengirimkan slip tagihan yang dibuat bank untuk cardholder. Untuk panah yang ketujuh itu menunjukkan bahwa cardholder melakukan pembayaran, dapat menggunakan fasilitas ATM atau perdebitan giro, tabungan secara langsung atau secara tunai. Untuk panah yang ke-8 itu ada diskon yang diberikan kepada merchant. Baik, untuk yang kedua yaitu ada mekanisme kartu kredit dengan melibatkan acquirer. Baik, untuk teman-teman bisa melihat bagan yang ada di PPT. Itu dijelaskan bahwa untuk yang pertama itu ada serving agent yang melakukan perjanjian kepada issue bank. Untuk yang kedua itu issue bank melakukan perjanjian kepada merchant. Dan untuk yang ketiga itu ada cardholder yang melakukan perjanjian juga kepada issue bank. Untuk yang keempat itu ada cardholder yang melakukan transaksi kartu pada merchant. Untuk yang kelima itu ada merchant sendiri yang menyerahkan barang atau jasa kepada cardholder. Untuk yang keenam itu ada merchant yang melakukan tagihannya kepada serving agent. Untuk yang ketujuh ada serving agent yang melakukan pembayarannya dengan diskon 3% kepada merchant. Nah, diskon 3% sendiri ini dengan jumlah 9.700.000 itu didapatkan dari nilai bersih yang dibayar oleh acquirer. Terus ada serving agent yang melakukan penagihan dengan jumlah 2% kepada issue bank. Terus issue bank melakukan reimbursement dengan nilai 9.900.000 kepada serving agent. Nah, nilai 9.900.000 ini didapatkan dari nilai klaim acquirer terhadap issue bank. Terus yang ke-10 ini ada issue bank yang melakukan statement tagihan kepada cash holder. Akuntansi kartu kredit. Transaksi kartu kredit dicatat sebesar nilai bruto tagihan bank yang sebelum dilunasi oleh cardholder.
Nilai bruto sendiri adalah sebesar bagi debit. Namun demikian, penerbitan kartu kredit merupakan komitmen bank untuk memberikan realisasi kartu kredit untuk cardholder menggunakannya. Sehingga pencatatan pertama adalah pada rekening administratif kelompok komitmen kewajiban. Komitmen ini sebesar plafon atau limit kredit yang diberikan. Secara terperinci, pencatatan kartu kredit meliputi pencatatan pada rekening administratif atau komitmen kewajiban, penerimaan pendapatan komisi dan fee, realisasi atau penagihan oleh merchant akibat penggunaan kartu kredit, dan pelunasan pokok dan bunga, dan yang terakhir ada penambahan kartu kredit. Untuk sebagai contohnya, pada tanggal 5 Maret 2017, Bank Mitra Niaga Semarang melakukan otorisasi penerbitan kartu kredit untuk saudara Karina Ibrahim dengan limit 10 juta. Untuk itu, saudara Karina Ibrahim dibebani iuran tahunan atau annual fee. Untuk kartu kredit sendiri ada 150.000 dan untuk uang pangkal ada 100.000. Beban ini didebitkan dari rekening Giro Karina Ibrahim dengan suku bunga kredit 3% per tahun. Oke, untuk pencatatan jurnalnya teman-teman bisa melihat sendiri ada di PPT. Untuk pada tanggal 10 Maret 2017, Karina Ibrahim menggunakan kartu kreditnya sebesar 5 juta di Atlas Supermarket Semarang, dan pada hari yang sama supermarket tersebut melakukan penagihan ke Bank Mitra Niaga Semarang dengan komisi 4% dari nilai penggunaan kartu kredit. Untuk jurnalnya sudah tertera di PPT. Tanggal 31 Maret 2017, Karina Ibrahim membayar penggunaan kartu kredit sebesar 1 juta beserta bunganya atas beban giro. Untuk tanggal 15 Juni 2017, Karina Ibrahim melakukan bisnis di Cirebon. Untuk itu, ia bermalam di Hotel Indah Nian selama 3 hari. Biaya akomodasinya ada 1.500.000 dibayar dengan menggunakan kartu kredit Bank Mitra Niaga. Pada tanggal ini, pihak hotel belum melakukan penagihan terhadap Bank Mitra Niaga Cirebon, sehingga Bank Mitra Niaga Cirebon maupun Semarang belum perlu melakukan pencatatan. Untuk tanggal 16 Julinya, Hotel Indah Nian Cirebon menagih ke Bank Mitra Niaga Cirebon atas penggunaan kartu kredit dengan komisi 3%. Bank garansi. Bank garansi adalah semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan, apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau pembayarannya, atau yang disebut cedera janji. Baik, untuk jenis bank garansi dibedakan menjadi 2. Untuk yang pertama, berdasarkan bentuknya, itu ada penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, dan standby loan, maupun dalam rangka pelaksanakan proyek seperti bid bonds, performance bonds, atau advance payment bonds. Untuk yang kedua ada ekspektasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise asked. Untuk yang kedua ada bank garansi berdasarkan kegunaannya. Untuk yang pertama di sini ada tender, yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun level lansir.
Untuk yang kedua, ini ada perdagangan, yaitu bank garansi yang memberikan kepada bank pabrikan untuk kepentingan agen atau levelansir produk-produk pabrik tersebut. Untuk yang ketiga, ada penaguhan bea masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Untuk yang keempat, di sini ada cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan sementara rokok tersebut sudah beredar atau sudah dipasarkan. Untuk yang kelima, ada uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dan kontrak-kontrak tertentu. Perlakuan akuntansi bank garansi. Bank garansi yang diterima maupun yang diterbitkan bank sendiri dicatat sebesar jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Namun, ketika bank garansi diterbitkan secara sindikasi, maka bank akan menyajikannya sebesar pangsa jaminan yang diberikan bank bersangkutan. Bank garansi sebagai transaksi bersyarat dibukukan atau diterbitkan dalam rekening administratif pada posisi kredit dengan ayat jurnal tunggal sebesar nilai kewajiban bank. Jasa penerbitan bank garansi akan memberikan pendapatan bagi bank penerbit berupa komisi penerbitan BG yang kemudian perlu diamortisasi setiap periode pelaporan akuntansi. Besaran setoran jaminan tergantung kesepakatan bersama. Sebagai contoh, tanggal 1 Mei 2017, Bank Mitra Niaga Semarang menerbitkan bank garansi atas permintaan PT Daya Upaya Semarang yang ditunjukkan kepada PT Husada Bandung. Nilai bank garansi sebesar 300 juta dengan setoran jaminan yang diterima 70%, yaitu berupa cek BNI Semarang, 200 juta cek BNI Mitra Bank Niaga yang ditarik oleh saudara Bintang, 20 juta, dan sisanya tunai. Komisi penerbitan bank garansi 1 juta tunai. Bank garansi ini berlaku 4 bulan sejak tanggal penerbitan. Untuk pencatatan ketika penerbitan bank garansi di Bank Mitra Niaga Semarang telah dipaparkan dalam PPT. Jika kita perhatikan, pada proses penerbitan bank garansi dilakukan setelah seluruh warkat setoran jaminan sudah efektif atau berhasil ditagihkan. Misalnya, warkat Bank BNI sebesar 150 juta adalah harus dikeliringkan. Untuk itu, bank mencatat clearing pertama atau penyerahan dengan ayat jurnal tunggal atau rekening administratif. Kemudian pada hari yang sama, pada clearing kedua, bank melakukan pencatatan kembali atas warkat yang telah dikeliringkan. Dengan demikian, rekening administratif warkat clearing menjadi nihil pada saat clearing kedua. Sekarang, seluruh setoran dapat dibukukan secara efektif seperti tampak pada pencatatan yang ada di PPT. Setelah mencatat seluruh rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi, maka bank harus mencatat bank garansi yang diterbitkan tetapi belum jatuh tempo dalam rekening administratif. Rekening administratif atau kontingensi bank garansi yang belum jatuh tempo ini akan outstanding sampai klaim atau jatuh tempo. Untuk jurnal amortisasi Komisi Penerbitan Bank Garansi, pada jangka waktu bank garansi adalah 1 Mei 2017 sampai 31 Agustus 2017. Dengan demikian, pendapatan yang berasal dari Komisi Penerbitan Bank Garansi yang diterima tanggal 1 Mei 2017 harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank garansi. Jurnalnya seperti yang telah dipaparkan di PPT. Untuk di debit
Komisi penerbitan bank garansi diterima di muka sebesar 250 dan dikredit pendapatan komisi penerbitan bank garansi sebesar 250. Selanjutnya, jurnal saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2017. Pencatatan dalam jurnal di samping amortisasi pada tanggal tersebut, bank juga harus membukukan bank garansi yang telah jatuh tempo. Kalau sampai dengan jatuh tempo tidak terjadi wan prestasi, maka setoran jaminan langsung dikreditkan ke rekening nasabah yaitu PT Daya Upaya. Dan bersama dengan pengkreditan rekening ini, maka rekening administratif juga harus dinihilkan, sebab urusan bank garansi dianggap selesai. Untuk jurnalnya tanggal 31 Agustus 2017, didebet bank garansi yang telah diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Kemudian setoran jaminan bank garansi didebet sebesar 210 juta dan dikredit giro PT Daya Upaya sebesar 210 juta. Kemudian untuk perlakuan akuntansi untuk bank garansi yang sudah jatuh tempo tetapi nasabah belum menghubungi bank jurnalnya yaitu tanggal 31 Agustus 2017 didebet bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta, kemudian dikredit bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 300 juta. Dengan demikian, pada saat pencairan oleh nasabah akan dicatat sebagai berikut. Untuk jurnalnya, pada tanggal 31 Agustus 2017, rekeningnya didebet bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 300 juta. Pada tanggal 31 Agustus 2017, didebet setoran jaminan bank garansi 210 juta, didebet dan dikreditnya giro PT Daya Upaya sebesar 210 juta. Perlu diperhatikan bahwa pada saat pencairan tidak harus dikreditkan ke rekening giro, tetapi tergantung nasabah mau dikreditkan ke giro, kas, tabungan, atau ditransfer. Dengan demikian, ketika terjadi pengambilan setoran jaminan, pencatatan harus disesuaikan dengan transaksi pengambilan. Yang selanjutnya yaitu pencatatan bank garansi jatuh tempo dan terjadi wan prestasi. Untuk jurnalnya telah dipaparkan seperti pada di PPT. Untuk wan prestasi mewajibkan setoran jaminan bank garansi yang dilakukan oleh PT Daya Upaya harus dilimpahkan ke PT Husada nasabah Bank Mitra Niaga Bandung. Sedangkan kekurangan setoran jaminan harus dipenuhi oleh PT Daya Upaya. Kemudian perlakuan akuntansi ketika pihak yang dijamin meminta untuk diberikan overdraft oleh bank karena tidak sanggup melunasi setoran jaminan. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017 didebet bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Selanjutnya tanggal 31 Agustus 2017 didebet setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta. Kemudian kredit yang diberikan overdraft didebet sebesar 90 juta dan giro sebesar 1.500.000 didebet. Untuk RAK cabang Bandung sebesar 300 juta dikredit, pendapatan provinsi dan komisi sebesar 1 juta dikredit, dan pendapatan administratif sebesar 500.000 dikredit. Untuk pencatatan di Bank Mitra Niaga Bandung, rekening RAK cabang Semarang didebet sebesar 300 juta dan giro PT Husada sebesar 300 juta dikredit. Materi selanjutnya yaitu akuntansi jasa lainnya. Yang pertama ada payment point. Payment point merupakan salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Namun, rekening ini memberikan pendapatan yang relatif besar sebab jumlah anggota masyarakat banyak yang menggunakannya. Contoh payment point adalah pembayaran rekening listrik, telepon, air, dan sebagainya. Payment point juga disebut sebagai rekening titipan.
Sebagai rekening titipan bisa diartikan sebagai rekening bersyarat, dalam arti sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang memberi amanat. Transaksi bersyarat amat sangat tergantung dari terjadi atau tidak terjadinya peristiwa pembayaran oleh masyarakat yang ditagih. Untuk pencatatan rekening ini dimulai saat menerima slip tagihan dari individu atau lembaga yang memberi amanat, misalnya perusahaan listrik negara, PDAM, dan lain sebagainya. Pencatatan tersebut di rekening administratif kelompok kontingensi kewajiban umumnya masuk dalam kategori lainnya di kelompok kontingensi kewajiban. Pada saat pihak tertagih membayarnya, maka kita mencatatnya sebesar nilai bruto yang dibayarkan oleh pihak tertagih pada rekening efektif. Di sisi lain, harus diikuti pendebetan rekening administratif sebesar nilai yang berhasil ditagihkan. Untuk contoh soalnya, pada tanggal 1 Mei 2017 diterima slip rekening tagihan dari PLN untuk pelanggannya senilai 56 juta. Dan pada tanggal 3 Mei 2017 diterima pembayaran dari pelanggan listrik sebesar 1.500.000. Catatan jurnal yang dilakukan bank adalah pada tanggal 1 Mei 2017, warkat titipan PLN dikredit sebesar 56 juta. Dan pada tanggal 3 Mei 2017, warkat titipan PLN didebet sebesar 56 juta, kemudian pada kas didebet sebesar 1.500.000 dan rekening titipan PLN dikredit sebesar 1.500.000. Jurnal ini dilakukan setiap akhir hari. Bila hasil tagihan dari masyarakat dilimpahkan ke giro PLN, maka jurnalnya menjadi rekening titipan PLN didebet sebesar 1.500.000 dan giro PLN dikredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya, akuntansi jasa lainnya yang kedua yaitu Safe Deposit Box. Bank memberikan jasa penyimpanan barang berharga berupa Safe Deposit Box. Jasa penyimpanan atau Safe Deposit Box ini akan memberikan pendapatan bagi bank. Besarnya pendapatan sewa tergantung pada lamanya masa sewa dan luas ruangan yang dipakai untuk menyimpan barang berharga atau surat berharga. Penyimpanan barang berharga di samping dipungut biaya sewa juga harus membayar setoran jaminan kunci SBD. Setoran jaminan ini diperlukan karena untuk menggantinya bila kunci hilang. Namun, demikian bila sampai selesai penyimpanan barang berharga ternyata kunci tidak hilang, maka setoran jaminan kunci akan dikembalikan kepada yang berhak atau penyimpan barang berharga. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2017, Bank Mitra Niaga Semarang menerima permohonan seseorang nasabah bernama Bella Safira untuk menyimpan barang berharga dan surat berharga miliknya. Untuk itu, Bella menyerahkan setoran jaminan sebesar 1.500.000 secara tunai dan membayar sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000 untuk sewa 6 bulan ke depan. Atas beban giro Bella, maka sewa akan jatuh pada tempo 31 Desember 2017. Berikut ini adalah jurnal yang didapat dari contoh soal pada slide sebelumnya. Apabila pada akhir periode sewa ternyata kunci yang dipegang Bella Safira hilang, maka setoran jaminan tidak dikembalikan, namun menjadi hak bank sebagai pengganti kunci yang hilang dengan jurnal pada tanggal 31 Desember 2017 dengan akun setoran jaminan SDB didebit sebesar Rp1.500.000. Kemudian akun inventaris kantor alat-alatan API dikredit Rp1.500.000. C. Rupiah Travel Checks atau RTC. Rupiah Travel Checks atau yang sering disebut dengan cek perjalanan merupakan surat berharga yang diterbitkan dalam valuta rupiah dengan ciri aman, terpercaya, praktis, dan fleksibel, serta dijamin oleh bank penerbit dengan masa berlaku tak terbatas.
RTC ini sebagai piranti umumnya diterbitkan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan jauh dan ingin aman dalam membelanjakannya. Cek ini dapat digunakan sebagai alat bayar pada penjualan barang jasa tertentu yang telah menjalin kerjasama dengan bank yang bersangkutan. Di samping itu, cek perjalanan ini juga dapat dicairkan di kantor cabang pelaksanaan bank sendiri. Akuntansi RTC dimulai saat penerbitan RTC atau penjualan RTC dan saat pencairan RTC baik yang dijual melalui cabang pembayaran maupun melalui agen. Cek perjalanan ini akan dicatat sebesar nominal nilai baik pada saat penjualan di bank penerbit dan dicatat sebesar nilai bersih pencairan di bank pembayar. Nilai bersih adalah nilai nominal setelah dikurangi komisi dan biaya lainnya. Penjualan RTC dapat dilakukan secara tunai, beban giro atau dengan menggunakan warkat yang disetujui bank. Khusus untuk setoran warkat harus diinkasokan atau dikliringkan terlebih dahulu. Setelah dana efektif, RTC baru dapat diterbitkan. Penjualan RTC ini dapat dilakukan di bank penerbit maupun di biro atau agen perjalanan yang ditunjuk. Contoh 1 transaksi travel checks. Pada tanggal 21 April 2017, Dewi, nasabah Giro Bank Mitra Niaga Semarang, membeli rupiah travel check seri A sebanyak 8 lembar 1 juta atas beban giro 2 juta, tunai 1.500.000 dan beban giro indah nasabah Bank Mitra Niaga Semarang 2 juta serta cek Bank BAS Semarang sebesar 2.500.000. Jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang sebagai bank penerbit yaitu clearing 1 debit rekening RAR warkat clearing sebesar 2.500.000, clearing 2 kredit rekening RAR warkat clearing sebesar 2.500.000, debit rekening giro BI sebesar 2.500.000, debit rekening giro indah sebesar 2 juta, debit rekening kas sebesar 1.500.000, debit rekening giro Dewi sebesar 2 juta, dan kredit rekening rupiah travel check sebesar 8 juta. Pencairan dan penggunaan rupiah travel checks. Pencairan RTC dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja pada cabang bank sendiri serta dapat digunakan pada beberapa merchant yang telah menjalin kerjasama dengan bank penerbit RTC. RTC diterbitkan atas nama pembawa, sehingga bila dicairkan oleh seseorang yang tidak tercantum dalam RTC, maka bank pembayar harus konfirmasi terlebih dahulu ke cabang penerbit dan sekaligus melakukan inkaso. Pada saat inkaso tersebut, bank pembayar akan membebani biaya inkaso kepada penerima untuk pembayaran inkaso RTC yang diterbitkan oleh bank lain. Maka, bank pembayar harus melakukan inkaso terlebih dahulu terhadap cabang bank penerbit terdekat melalui sarana clearing antar bank. Contoh 2 transaksi travel checks. Bila tanggal 31 Mei 2017 Dewi mencairkan RTC sebanyak 2 lembar di Bank Mitra Niaga Denpasar, maka penulisan jurnalnya adalah jurnal di cabang penerbit yaitu Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 31 Mei 2017, debit rekening rupiah travel check sebesar 2 juta, kemudian kredit rekening RAK cabang Denpasar sebesar 2 juta, dan jurnal di cabang pembayar yaitu Bank Mitra Niaga Denpasar pada tanggal 31 Mei 2017, debit rekening RAK cabang Denpasar sebesar 2 juta, kemudian kredit rekening kas sebesar 2 juta. Contoh 3 transaksi travel checks. Pada tanggal 1 Juni 2017, Dewi membelanjakan RTC untuk membayar biaya akomodasi di Hotel Mahendra Denpasar sebanyak 3 lembar. Hotel Mahendra Denpasar adalah nasabah Giro Bank Mitra Niaga Denpasar.
Untuk itu, Bank Mitra Niaga melakukan inkaso dengan biaya inkaso sebesar 100.000. Jurnalnya adalah jurnal di cabang penerbit yaitu Bank Mitra Niaga Semarang, ditulis 31 Mei 2017, debit rekening rupiah travel check sebesar 3 juta, kredit rekening rak cabang Denpasar sebesar 3 juta. Kemudian di jurnal cabang pembayar, yaitu Bank Mitra Niaga Denpasar, saat inkaso atau konfirmasi ditulis 31 Mei 2017, kredit rekening RAR warkat inkaso diserahkan sebesar 3 juta. Kemudian jurnal di Bank Mitra Niaga, yaitu bank pembayar, saat inkaso berhasil, yaitu ditulis 31 Mei 2017, debit rekening rak cabang Semarang sebesar 3 juta, kredit rekening Giro Hotel Mahindra sebesar 2.900.000, dan kredit rekening komisi inkaso sebesar 100.000. Kemudian terdapat jurnal di cabang penerbit yaitu Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 5 Juni 2017, debit rekening rupiah travel check sebesar 2 juta dan kredit rekening rak cabang Denpasar sebesar 2 juta. Contoh keempat, transaksi travel check. Pada tanggal 5 Juni 2017, Dewo menggunakan RTC untuk membayar barang-barang antik pada Persada Galeri Denpasar sebanyak 2 lembar seri A. Persada Galeri adalah nasabah Giro Bank Arya Duta Denpasar. Bila pada hari itu juga Persada Galeri menyetorkan warkat tersebut kepada Bank Arya Duta Denpasar, maka Bank Arya Duta akan melakukan inkaso melalui proses clearing dengan Bank Mitra Niaga Denpasar. Biaya inkaso sebesar 100.000. Jurnal yang didapat pada contoh keempat yaitu jurnal di Bank Arya Duta Denpasar saat penyerahan warkat atau clearing 1 pada tanggal 5 Juni 2017, debit rekening RAR warkat clearing sebesar 2 juta. Kemudian jurnal di Bank Arya Duta Denpasar saat clearing 2 berhasil pada tanggal 5 Juni 2017, kredit rekening RAR warkat clearing sebesar 2 juta. Kemudian pada tanggal yang sama terdapat debit rekening Giro BI sebesar 2 juta, kredit rekening Giro Persada Galeri sebesar 1.900.000 dan kredit rekening komisi inkaso sebesar 100.000. Di jurnal Bank Mitra Niaga Denpasar pada tanggal 5 Juni 2017 terdapat debit rekening rak cabang Semarang sebesar 2 juta dan kredit rekening Giro BI sebesar 2 juta. Penjualan rupiah traveler checks melalui agen penjualan. Penjualan RTC dapat dilakukan melalui agen penjualan, misalnya biro perjalanan, biro wisata, dan sebagainya. Agen-agen tersebut adalah agen yang telah menjalin kerjasama dengan bank penerbit RTC. Sebagai kompensasi atas penjualan RTC, maka bank memberikan komisi penjualan RTC kepada agen yang besarnya setiap bank berbeda. Transaksi dengan agen akan didahului dengan pencatatan pada rekening administratif atas penyerahan warkat RTC sebesar nilai nominal. Contoh 5 transaksi traveler checks, yaitu tanggal 10 Juni 2017, Bank Mitra Niaga Semarang menyerahkan warkat RTC kepada Biro Wisata MK di Semarang sebanyak 100 lembar. Nilai nominal yang tertular pada setiap lembar RTC adalah 1 juta rupiah. Jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang saat menyerahkan warkat RTC adalah berikut merupakan jawaban dari 5 transaksi traveler checks. Yang selanjutnya ada contoh 6 transaksi travelers, yaitu tanggal 15 Juni 2017, Biro Wisata MK melaporkan ke Bank Mitra Niaga Semarang tentang penjualan 10 lembar RTC. Jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang saat menerima laporan penjualan RTC
Dan ini jawabannya. Selanjutnya adalah contoh jurnal di Mitra Bank Niaga Semarang. Pada kasus tertentu, suatu RTC dapat hilang. RTC yang hilang harus dilaporkan ke bank penerbit terdekat, sehingga bank penerbit dapat langsung memberitahu seluruh cabang untuk melakukan stop payment sementara. Sambil menunggu penerbitan RTC yang baru sebagai pengganti RTC yang lama, pada saat penerbitan kembali RTC yang hilang, bank penerbit akan mendapat rekening RTC yang lama dan mengkredit RTC yang baru, serta membukukan komisi penerbitan RTC. Berikut merupakan contoh jurnal yang dilakukan oleh bank penerbit. Penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang. Setiap kantor cabang wajib memberikan laporan keuangan kepada kantor pusat, sebab dengan laporan ini akan dapat diketahui kinerja cabang. Akan dapat digunakan kantor pusat untuk pengawasan, dan yang lebih penting lagi adalah dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Kantor cabang sebagai unit bisnis memiliki kewenangan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Namun, sebagai bagian dari kantor pusat atau unit ekonomi, maka kantor cabang harus tunduk pada kantor pusat dalam hal pencatatan informasi keuangan khususnya. Proses penyusunan laporan keuangan cabang didahului oleh penjualan terhadap transaksi. Kemudian dengan dasar jurnal dapat disusun buku besar untuk masing-masing rekening. Buku besar akan memberikan saldo akhir periode tertentu. Dengan saldo-saldo tersebut, bank dapat menyusun neraca saldo. Dengan neraca saldo inilah kantor cabang selanjutnya dapat menyusun laporan keuangan cabang bank. Tentu saja masih memperhatikan penyusunan pada pos tertentu. Laporan keuangan cabang merupakan laporan keuangan untuk kantor pusat, sehingga kaidah dan treatment harus sejalan dengan kantor pusat. Dengan demikian, format laporan keuangan cabang juga harus sama dengan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi atau pusat dengan modifikasi pos tertentu. Misalnya, pos modal bank. Pos modal bank dilaporkan keuangan kantor cabang tidak akan muncul. Yang muncul adalah rekening antar kantor Pasifa atau kantor pusat. RAK ini berkedudukan sebagai modal yang berasal dari kantor pusat. Ilustrasi penyusunan laporan keuangan bank berikut ini diasumsikan bahwa informasi saldo buku besar telah disajikan sebagaimana tampak pada saldo di bawah ini. Saldo-saldo ini sengaja disajikan oleh Bank Arta Makmur Cabang Semarang sebagai kantor cabang. Bank tersebut beroperasi sebagai unit bisnis tersendiri, namun merupakan bagian unit ekonomi Bank Arta Makmur yang berkantor pusat di Jakarta. Pada slide ini ditunjukkan gambar saldo-saldo pada buku besar per 30 November 2017 dari PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang, di mana kalian bisa melihat di buku halaman 360-361. Dengan menggunakan dasar saldo-saldo di buku besar yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, maka dapat disusunlah neraca saldo. Untuk menyusun neraca saldo sendiri, kita harus memisahkan antara saldo pada debit dan juga saldo pada kredit. Seperti tampak pada neraca saldo di layar berikut. Pertama-tama, kita pisahkan terlebih dahulu untuk seluruh rekening aktiva dan biaya kita letakkan pada sisi debit. Sedangkan untuk rekening pasiva dan pendapatan, kita letakkan pada sisi kredit. Khusus untuk rekening kontra seperti akumulasi penyusutan, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dan juga akumulasi amortisasi akan disajikan pada sisi kredit. Apabila saldo-saldo rekening real dan nominal dihasilkan dari jurnal dengan double entry secara benar dan diposting ke buku besar secara benar, maka neraca saldo tersebut akan menunjukkan jumlah saldo yang sama antara sisi debit dan juga sisi kredit. Teman-teman bisa melihat di neraca saldo berikut ini, di mana jumlahnya di sisi kredit dan juga di sisi debit sama, yaitu sebesar 82.300.000.000. Dengan ini neraca saldo tersebut dapat dikatakan balance.
Lalu, untuk perlakuan dari rekening administratif sendiri atau sering dikenal sebagai rekening komitmen dan kontingensi akan diperhitungkan tersendiri, walaupun penyusunannya tetap diletakkan di bawahnya. Kemudian, saldo pada pos-pos administratif dihasilkan dari single entry. Sedangkan saldo debit dengan saldo kredit pada rekening administratif tidak akan sama, kecuali kebetulan. Selisih saldo tagihan administratif di atas saldo kewajiban administratif disebut sebagai long position. Sedangkan selisih saldo tagihan administratif di bawah saldo kewajiban administratif disebut sebagai short position. Teman-teman bisa melihat di ilustrasi dari neraca saldo di layar berikut. Di sini kita bisa melihat bahwasanya saldo debit atau dalam hal ini sebagai saldo tagihan administratif lebih besar dari saldo kredit atau dalam hal ini sebagai saldo kewajiban administratif, di mana pada saldo tagihan administratif menunjukkan jumlah sebesar 4.050 juta, sedangkan untuk saldo kewajibannya sendiri menunjukkan jumlah sebesar 3.175 juta. Nah, berdasarkan konsep yang saya sampaikan sebelumnya, di mana ketika saldo tagihan lebih besar dibandingkan dengan saldo kewajiban, maka disebut sebagai long position. Akun ini kemudian akan ditambahkan dalam rekening administratif dengan nominal yang berasal dari selisih antara saldo tagihan dan juga saldo kewajiban. Di mana dalam contoh kasus ini, selisihnya yaitu sebesar 875 juta. Untuk penyusunan nominalnya diletakkan di saldo yang lebih rendah, yaitu dalam hal ini saldo kredit atau saldo kewajiban administratif. Dengan demikian, rekening administratif akan balance. Setelah neraca saldo tersebut tersusun, maka laporan keuangan dapat disajikan, tentunya dengan mengacu pada format yang telah dikemukakan sebelumnya dengan memperhatikan kebutuhan. Artinya, beberapa rekening yang tidak perlu dapat dihapus. Laporan keuangan bulanan pada Bank Arta Makmur Cabang Semarang adalah sebagai berikut. Laporan keuangan yang pertama yaitu berupa neraca bulanan. Seperti neraca bulanan pada umumnya, pos-posnya yaitu terdiri atas aktiva dan juga pasiva. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan laba rugi bulanan. Untuk penyusunan laporan laba rugi bulanan yaitu seperti pada umumnya, di mana laporan laba rugi bulanan ini terdiri atas pendapatan yang akan dikurangkan dengan beban-beban. Nah, pengurangan ini akan menghasilkan laba atau rugi. Dalam hal ini, PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang memiliki laba atau menghasilkan laba sebesar 2.100 juta. Kemudian untuk laporan keuangan yang terakhir yaitu berupa laporan komitmen dan kontingensi bulanan. Laporan komitmen dan kontingensi bulanan ini berisi pos-pos administratif yang dihasilkan dari single entry. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan baik dari segi penyampaian maupun penyajiannya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.